Islam, persatuan Islam, persatuan Islam, persatuan Islam, persatuan Islam. Tegakkan Al-Quran dan As-Sunnah di dalam kejumur dan berfikir. Tahayul bid'ah murabak di muka bumi, muncullah persatuan Islam. Tahayul bid'ah murabak di muka bumi, muncullah persatuan Islam. Persatuan Islam, persatuan Islam. Persatuan Islam, persatuan Islam, persatuan Islam, persatuan Islam, persatuan Islam, persatuan Islam. Hidupkan, hidupkan persatuan Islam, tegakkan Al-Quran dan As-Sunnah, lanjutkan perjuangan Rasul. Hamdan wa syukran lillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pemirsa Persis TV, alhamdulillah kita bertemu kembali dalam program Persis TV Ramadan Kita. Siar menggema Ramadan penuh makna. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang iktikaf. Insyaallah pembahasan tentang iktikaf ini akan dibahas oleh Al-Ustadz yang sudah tidak asing lagi, Ustadz yang memang sudah direncanakan pada program ini, yaitu Al-Ustadz yang ada di Ulama Dewan Hizbah. Pada kesempatan kali ini Al-Ustadz yang akan menyampaikan materi tentang iktikaf adalah Al-Ustadz Amin Saifullah Muhtar. Beliau sebagai anggota Dewan Hizbah akan membahas tentang iktikaf Ustadz, materinya iktikaf secara syar'i bolehkah sebagian waktu atau hanya malam saja? Iktikaf secara syar'i bolehkah sebagian waktu atau hanya malam saja? Itu yang akan dibahas pada kesempatan kali ini. Pemirsa Persis TV dimanapun berada, jangan lupa sebelum Ustadz membahas tentang Ramadan kita, tentang iktikaf di Ramadan kita, like and subscribe channel Persis TV. Insya Allah yang like and subscribe channel Persis TV akan mendapatkan pahala yang besar. Acara ini didukung penuh oleh kru Persis TV yang insya Allah terus mendukung dakwah di acara Ramadan kita ini. Pemirsa Persis TV dimanapun berada, langsung saja kita manfaatkan waktu untuk membahas tentang iktikaf sebagian waktu atau hanya malam saja. Apakah itu iktikaf atau bukan? Iktikaf adalah ibadah mahdoh yang tentunya ada kaifiah, yang kaifiahnya harus sesuai dengan apa yang disunahkan oleh Rasulullah, apa yang dicontohkan oleh Rasulullah. Untuk mengetahui bagaimana iktikaf yang sebenarnya, marilah kita simak pembahasan tentang iktikaf ini oleh Al-Ustadz Amin Saifullah Muhtar. Kepada Al-Ustadz kami persilahkan. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah.
Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah allati la nabiyya ba'dah amma ba'd. Hadirin ikhwati iman, pemirsa Persis TV yang tetap setia dan penuh semangat dalam upaya menggapai derajat mulia di hadapan Zat yang Maha Kuasa melalui berbagai amal utama, thalabul ilmi dan syiar agama di antaranya. Alhamdulillah atas kudroh irodah serta inayah Allah, kita dapat kembali bersua melalui program Ramadan bersama Persis TV. Membicarakan tentang i'tikaf sedisan. Dalam bahasa orang tua kita, orang yang melakukan i'tikaf bukanlah orang yang tidak punya pekerjaan. I'tikaf bukan bagi orang pengangguran. Terasa nikmat i'tikaf justru bagi orang yang super sibuk. Ada masa dalam 1 tahun melakukan tabatul, yaitu memisahkan diri dengan dunia, totalitas bermunajat, beribadah kepada Allah. Oleh karena itulah dalam bahasa Dewan Hizbah yang disebut dengan i'tikaf secara syar'i justru karena ketaatan terhadap syariat yang Allah dan Rasul tetapkan bagi mu'takif. Yang pertama, bahwa yang disebut dengan i'tikaf adalah berdiam diri di masjid, melakukan amal ibadah kepada Allah selama 10 hari. Maka atas dasar ketaatan itulah i'tikaf menjadi bernilai karena ada at-ta'ah. Kemudian yang kedua, Dewan Hizbah juga mengambil beberapa petunjuk yang kemudian diterbitkan di dalam buku ini. Adanya 2 peristiwa penting yang menjadi landasan pelaksanaan i'tikaf full 10 hari. Tidak mengambil hanya waktu siang atau sekedar malam. Nah, salah satu peristiwa yang dijadikan dalil bahwa i'tikaf ini adalah totalitas berdiam diri di masjid selama 10 hari, tidak hanya siang atau malam. Antara lain peristiwa yang disampaikan oleh Aisyah ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di sepanjang hayat, kalau saya melihat awal mula disyariatkan i'tikaf itu berbarengan dengan ibadah saum, ibadah Idul Fitri, ibadah zakat fitrah, itu di awal tahun kedua Hijriah. Jadi awal disyariatkan tahun kedua Hijriah, kemudian Nabi wafat di tahun 11 bulan Rabiul Awal menurut riwayat yang sahih. Berarti dihitung selama Nabi hidup itu adalah 9 kali. Kecuali peristiwa yang diterangkan oleh Aisyah ini Nabi tidak jadi. Karena istri-istri beliau itu turut serta. Sehingga beliau membatalkan dan kemudian beliau mengqadha pelaksanaan i'tikaf itu di bulan Syawal. Maka kurang lebih selama 9 kali i'tikaf itulah kita mendapatkan petunjuk bahwa selama i'tikaf Nabi tidak memilih waktu antara siang saja atau malam saja. Dari situ Dewan Hizbah berkesimpulan bahwa pelaksanaan i'tikaf secara syar'i dilaksanakan full selama 10 hari di masjid. Yang kedua, bagi orang yang sudah biasa melaksanakan i'tikaf ketika di tahun tertentu ada gangguan, maka i'tikaf boleh dilaksanakan di qadha pada 10 hari di bulan
Syawal. Tetap ketika mengqadha juga full. Tidak mentang-mentang karena qadha di bulan Syawal, itikafnya siang saja atau malam saja. Demikian yang kita baca sepanjang sejarah itikaf Rasulullah yang terjadi dari tahun kedua sampai tahun 10, kecuali satu kali itu Nabi tidak jadi tapi diqadha di bulan Syawal, tetap 10 hari dengan waktu yang full. Saya kira demikian sebagai gambaran pengantar awal saya. Betul Ustaz. Pemirsa Persis TV sangat jelas sekali bahwa kaifiah iktikaf yang sesuai syariah itu totalitas siang malam. Jika memang sekarang ada yang beriktikaf hanya malam saja, berarti itu iktikaf atau bukan? Nah itu Ustaz. Tuh. Jadi gini kan. Jadi yang disebut dengan iktikaf syar'i adalah menetap di masjid selama 10 hari full melakukan aktivitas ibadah. Berarti kalau iktikaf siang saja, malam saja atau waktu-waktu tertentu, iktikaf lugawi. Jadi iktikaf lugawi itu berdiam diri di mana saja, termasuk di masjid, tetapi tidak mengikuti SOP atau aturan main. Jadi iktikaf lugawi, tapi kalau hanya malam saja namanya mabit. Mabit bukan iktikaf gitu. Ya, itu. Begitu Pak Ustaz. Ya. Tentunya Ustaz, orang melakukan iktikaf malam saja sekarang itu ada motivasi. Di antara motivasinya karena memang sekarang banyak iktikaf yang sengaja dibikin acaranya, ada semacam kepanitiaan dan sebagainya. Nah, ketika di iktikaf itu ada acara kajian dan sebagainya, orang ingin ikut, sehingga dia ikut pada malamnya itu beriktikaf menghidupkan Ihya Lailatul Qadar ya. Ihya Lailatul Qadar. Nah, bagaimana terkaitannya dengan hal itu? Kan gini Sadisan. Kalau saya memperhatikan aktivitas iktikaf, bahasa kita itu ada yang memang tadi inisiatif antar sahabat, misalkan Anas bin Malik dengan Abu Hurairah melakukan mudzakarah tentang hafalan, baik Quran maupun hadis. Aktivitas mereka itu bukan hanya malam atau siang saja. Artinya acara itu ada. Bagi siapa yang iktikaf boleh mengadakan acara tetapi tidak merubah ketentuan syar'inya. Nah, sementara hubungan dengan menghidupkan malam Lailatul Qadar, Nabi juga sama mengacarakan, yaitu di 10 terakhir. Kalau malamnya malam ganjil, Nabi itu mengumumkan setelah sholat asar, barang siapa yang mau datang, falyatiha, silahkan Anda datang. Itu bagi siapa? Mereka yang tidak iktikaf. Karena untuk yang iktikaf sudah berada di masjid, maka mereka datang melakukan ibadah Ihya Lailatul Qadar berdasarkan hadis man qoma Lailatul Qadri imanan wahtisaban, maka mereka tidak dikategorikan mu'takif. Mereka orang yang beribadah Ihya Lailatul Qadar. Maka yang iktikaf dapat Ihya Lailatul Qadar, yang tidak iktikaf ingin Ihya Lailatul Qadar juga dapat, tetapi tidak lantas dirinya menjadi mu'takif atau aktivitas iktikaf. Nah, itu ada dua gitu fenomenanya di zaman Nabi itu, terutama di hari terakhir ada yang iktikaf siang malam melakukan aktivitas, malamnya ikut dengan Nabi untuk Ihya Lailatul Qadar. Yang tidak iktikaf juga ikut untuk Ihya Lailatul Qadar karena oleh Nabi diumumkan untuk diajak, tapi tidak lantas menjadikan mereka orang yang beriktikaf. Nah, itulah yang saya sebut mabit gitu. Lebih pas disebutnya orang yang mabit. Itu kira-kira ya. Pemirsa Persis TV jelas sekali bahwa iktikaf itu adalah totalitas siang dan malam. Jika ada yang hanya malam saja ingin ikut kajiannya, itu boleh-boleh saja, karena ternyata di zaman
dulu pun zaman Nabi ada Ya. kejadian semacam. Jadi ada dua komunitas di 10 terakhir itu, yang satu sambil intikaf, yang satu tidak sambil intikaf. Dua-duanya ikut Ihya Lailatul Qadar. Ada, tetapi tidak menjadi mu'takib, orang yang hanya mengikuti Ihya Lailatul Qadar. Tadi yang saya sebut lebih pas mabit gitu. Kalau dilihat bermalam. Tentunya Ustaz, ada dua komunitas yang tadi Ustaz sebutkan, itu berarti ada nilai yang berbeda, ada hasil yang berbeda mungkin nanti. Apa perbedaannya Ustaz? Sebenarnya tujuan orang totalitas beriktikaf, meninggalkan pekerjaannya, tadi kan kata Ustaz dan sebagainya, itu untuk apa sebenarnya? Iya, kan gini. Jadi kalau ya dalam bahasa orang tua kita, sejatinya perputaran hidup 11 bulan dengan berbagai macam aktivitas, seseorang itu butuh untuk dicas. Orang lain menyebut itu kontemplasi. Nah, itu gitu kan. Sampai saya sendiri Ustaz Ihsan beberapa kali mencoba waktu itu gitu. Memang belum bisa seperti Ustadz Abdurrahman. Ustadz Abdurrahman ini 11 bulan menebar ilmu, bulan Ramadan mengisi. Hasil mengisinya untuk menebar 11 bulan. Dan itu butuh manusia itu. Meninggalkan berbagai aktivitas rutin dalam kerangka mencas diri. Ya, itu. Nah, oleh karena itulah makanya orang yang beritikaf ini memang yang sudah full totalitas baru akan dirasakan kenikmatan. Nah, melihat perilaku para sahabat di antara bab itikafnya bukan menambah jam tidur. Kalau bahasa Ustazah itu pindah sare atau begitu. Tetapi memanfaatkan momen itu yang tidak bisa untuk dilakukan. Para ulama biasanya menghatamkan kitab, Quran, sahabat saling mudzakarah. Jadi ada nuansa yang tidak akan didapat selama aktivitas, baru didapat ketika melakukan itikaf. Di situ poin pentingnya berkenaan dengan ada nilai yang ingin didapatkan, yaitu penempaan diri dengan totalitas mengabdi yang tidak bisa dilakukan sambil melakukan aktivitas. Oleh karena itulah, tentu ini nggak akan didapat bagi orang yang setengah. Siang saja atau malam saja gitu. Sehingga orang Nabi menyatakan la i'tikafa illa bisyam. Apa bedanya antara saya saum di luar masjid tidak itikaf dengan saya sambil saum itikaf di masjid? Dari sisi saumnya kan sama, tapi nuansa yang akan berbeda. Nah, nilai-nilai itulah yang kenapa itikaf tidak bisa dilakukan di sembarang tempat. Hanya dilakukan di masjid. Karena ada nilai-nilai yaitu penempaan diri itu. Nah, sementara yang tidak itikaf ada peluang. Di akhir itu Ihya Lailatul Qadar. Seperti yang dilakukan oleh komunitas sahabat lain yang waktu itu tidak itikaf. Begitu Ustaz Ihsan? Jelas. Ya. Pemirsa Persis TV, ini sangat jelas sekali dari Ustadz barusan tentang itikaf kaitannya dengan kontemplasi. Ya, atau kalau bahasa orang tuh kontemplasi kalau di agama lain gitu kan? Iya, kalau di agama lain. Kalau di kita Rasulullah pernah mengasingkan diri itu uzlah ya. Ya, uzlah, kemudian bahasanya itu mengencangkan ikat pinggang, mengencangkan ikat pinggang gitu. Nah, sadami izar kan gitu. Dan ini mesti dicatat pemirsa bahwa itikaf itu salah satu cara untuk mengecas diri yang disyariatkan dengan cara mengasingkan misalnya totalitas dari hiruk pikuk dunia lah. Mengasingkan dari hiruk pikuk dunia. Jadi ini mesti dimanfaatkan betul-betul ya, momen-momen Ramadan ada perintah itikaf untuk memang mengecas diri ya. Jadi bukan hanya sebagian saja, karena memang kalau hanya sebagian waktu saja
malamnya dicas seperti itu, siangnya juga terpengaruhi dengan terpengaruh lagi gitu kan. Jadi saya katakan tadi tidak totalitas kan. Tidak totalitas. Sehingga kenikmatan dan kenyamanan orang yang beritikaf itu siang malam, bukan hanya di waktu-waktu tertentu gitu. Nah disitulah yang tidak akan didapat oleh mereka yang sebagian melaksanakan itu gitu. Jadi yang harus digarisbawahinya Ustaz, bahwa berujlah atau mengasingkan diri atau bertahanus misalnya, atau tadi Ustaz istilahnya di agama lain kontemplasi, yang ternyata disyariatkan itu adanya di sini saja. Ya. Sehingga nilainya itu atau bisa hasilnya itu bisa mengecas diri kita menjadi lebih bertakarub kepada Allah. Ya. Gitu. Jadi kita melakukan ibadah biasa. Artinya tetap melakukan aktivitas tidak dalam satu situasi dan tempat yang tetap. Sementara itikaf melakukan aktivitas ibadah di tempat yang khusus. Jadi tempat khusus itu syarat Ustaz gitu. Iya. Syarat. Karena kan bentuk ibadahnya bisa di mana saja. Sholat malamnya bisa kan? Ya. Saum bisa di mana saja. Baca Quran bisa di mana. Yang membedakan itikaf itu justru tempat. Bukan aktivitas ibadahnya. Tempat. Karena disyaratkan mesti di situ. Terbayanglah oleh kita 10 hari melakukan aktivitas di tempat yang sama. Kalau tidak benar-benar karena ikhlas, jenuh. Betul. Terbayang kan? Terbayang, Ustaz. Sholat, baca Quran, thalabul ilmi di tempat yang sama 10 hari. Itulah bagi saya nilai yang sebenarnya itu justru nuansa masjid ini yang membedakan. Nah itu yang tidak akan didapat bagi yang sebagian. Betul. Karena hanya mendapat suasana malam. Suasana siangnya nggak dapat dia gitu. Nah jadi saya berpikirnya gini, aktivitasnya bisa dilakukan di mana saja. Tapi itikaf nggak bisa selain di masjid. Berarti ada nilai dari nuansa masjid ini setelah pengalaman dirasakan, memang kalau tidak ikhlas mah jenuh. Yo yang gerak balik gitu. Padahal tadi niat yang itikaf, begitu masuk jatuh betah gitu. Karena nggak biasa dikurung. Kalau Ustaz, kalau orang hanya ingin mencari mengecas diri saja, melakukan seperti kaifiah itikaf tempatnya di masjid, tapi bukan di bulan Ramadan. Kalau Rasulullah tadi kan kodok sama. Ya. Di bulan lain. Itu bagaimana, Ustaz? Ya, kalau bahasa kita dilakukannya itu baru bisa kan mengatur waktunya. Bisa siang saja, bisa malam saja. Ya kalau memang ashabu sufah karena tinggalnya di masjid kan, ada, itu bisa diatur. Karena syar'i tidak mematok. Nah itu bedanya. Jadi kalau di itikaf ini tempat dan waktu itu betul-betul dipatok. Kalau nuansa demikian ingin didapat di luar Ramadan, itu tidak dipatok oleh syar'i. Berarti kembali kepada soal hubungan sama seperti taklim. Diatur kan, perempuan tiap Kamis. Ada jadwalnya Nabi kan, para sahabat tiap ini ngajarnya. Nah tak ubah. Seperti taklim seperti itu, ada ibadah yang orang kemudian menyebutnya mabit. Mabit saja. Mabit saja. Itulah yang dilakukan oleh beberapa sahabat. Ya terutama yang memang tinggal ashabus sufah. Yang paling sering dalam riwayat ini memang Anas dan Abu Hurairah. Mudzakarah. Ya. Ustaz selanjutnya Ustaz. Ya. Tentang itikaf. Yang sebagian saja. Karena memang itikaf itu kaifiahnya harus siang malam diam di masjid. Ada aturan dan sebagainya tentang itikaf. Jika ada orang yang berkeyakinan dalam hatinya gitu, bahwa sebagian saja atau hanya malam saja juga itu itikaf, boleh tidak Ustaz? Punya keyakinan itu? Kalau tadi keyakinannya sebagai itikaf syar'i jelas keliru. Karena ketentuan syar'i bukan begitu. Tapi kalau itikafnya sebagai lugawi benar. Karena lugawi tidak mengharuskan adanya jumlah 10 hari dan tak usah full siang malam. Maka dalam kerangka syar'i inilah yang harus menjadi patokan. Sebab sekali lagi
Itikaf itu dasarnya harus ta'ah, bukan pelarian. Hiruk pikuk dunia, kita butuh ketenangan. Lumpat ke masjid, ibadah itikaf, itu bukan nyari. Maka itikafnya tamasya hati, nggak boleh. Nggak boleh. Tapi kita melakukan karena ta'ah terhadap syar'i. Disitulah hati tertambat terhadap ketentuan syar'inya, bukan karena pilihan diri. Nah, itulah yang saya katakan mahal orang yang i'tikaf karena ketundukan terhadap syariat. Sebab satu saat saja kesal, tapi kegelisahan. Kalau bahasa teman-teman ini, Ustaz dari Nabi di mana pendapatan? Kan kalau kita mah jelang Ramadan Idul Fitri itu loba pangabutuh gitu kan. Ih, matak bisa i'tikaf oge geus yakin. Selesai i'tikaf tak akan kekurangan. Itulah yang saya katakan kenikmatannya karena ada ketaatan terhadap ketentuan. Nah, inilah yang membedakan bahwa tadi saya yakin ini juga i'tikaf, berarti dasarnya bukan karena taat, karena hayang. Ingin i'tikaf mencari ketenangan. Maka itulah yang saya sebut kontemplasi. Karena kontemplasi ini pilihan diri, bukan ketentuan syar'i. Maka tidak sah dalam pandangan syar'i i'tikaf yang demikian. Ya. Begitu Sadisan. Pemirsa Presisi TV dimanapun berada, sudah jelas bahwa memang ada contoh orang yang mengikuti yang sedang i'tikaf, tapi orang yang hanya mengikuti saja, artinya hanya sebagian waktu beriktikafnya hanya malam saja atau hanya siang saja, itu bukan i'tikaf. Dan jangan ada keyakinan atau perasaan bahwa kita sedang beriktikaf walaupun hanya sebagian waktu atau hanya sebagian malam saja atau siang saja. Karena i'tikaf yang sesungguhnya mesti dilaksanakan sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah, yaitu siang, malam, totalitas 10 hari di masjid, begitu saja. Itu pemirsa Presisi TV. Saya kira sudah sangat jelas sekali. Ya, gini Ustaz, ini tambahan catatan nih. Ini tambahan catatan. Sekiranya syariat i'tikaf ala Nabi ini berlaku juga untuk umatnya, kenapa ketika Nabi tidak bisa? Karena tadi ada gangguan. Kalau berdasarkan riwayat Abu Hurairah itu berarti di tahun terakhir Sadisan, berarti tahun 10. Sebelum Nabi wafat, Nabi i'tikafnya 20 hari. Apakah lantas ini menjadi dalil bahwa orang yang belum puas, aduh can puas na 10 kamari mah gitu. Urang tambahan deui gitu. Itu contoh. Jadi tak kurang tak lebih karena memang taat terhadap syariat. Kenikmatan orang Islam itu di dalam beragama justru karena taat SOP. Itulah yang dinyatakan oleh Abu Hurairah, ya'takifu fi kulli Ramadan asrota ayyamin. Rasul sepanjang hayat beliau melaksanakan i'tikaf itu 10 hari. Ini full nih. Kecuali di tahun Nabi diwafatkan. Ya'takifu atau i'takafa isrina yauman. Beliau beriktikaf 20 hari. Tentu cara pandang kita bukan karena Nabi merasa tidak puas dengan 10 dan bukan pula karena Nabi mau wafat lalu sayonara dan mulai i'tikaf deui, kan tentu tidak begitu. Nah, disitulah nilai kenikmatan beriktikaf justru karena at-ta'ah ini. Maka dengan at-ta'ah inilah i'tikaf menjadi bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan dampak yang dirasakan tentu orang yang sudah beriktikaf dapat melakukan perubahan-perubahan terhadap diri selama dia mendapatkan pembinaan 10 hari secara khusus di masjid itu. Tentu ada nilai yang demikian tinggi. Saya kira demikian. Pemirsa Presisi TV, begitu jelas apa yang dijelaskan oleh Ustadz
tentang iktikaf ini, dan tentunya kita perlu motivasi dari Ustadz, apakah kita harus beriktikaf setiap tahun atau meninggalkan hiruk pikuk kehidupan, atau seperti apa, sebagai closing saja. Ya. Sebagai closing, bagaimana motivasi Ustadz terhadap para jamaah untuk beriktikaf ini? Tentu ada dua ya, ada dua. Pertama untuk beriktikaf, yang kedua bagi yang sedang atau sudah beriktikaf. Hasan Al-Bisri pernah ditanya dengan pertanyaan yang sama. Bagaimana kalau seumur hidup tak pernah iktikaf gitu. Dalam bahasa Hasan Al-Bisri, iktikaf yang paling penting bukan berapa kali, tetapi kenikmatan apa yang sebetulnya engkau kehendaki. Jika engkau tak pernah mendapatkan kenikmatan itu selama engkau hidup, carilah kenikmatan itu saat berada iktikaf di masjid. Berarti iktikaf ini sejatinya menjadi daya tarik bagi mereka yang memang menginginkan sebuah kenikmatan rohani. Maka kata beliau, ya seumur hidup sekali. Sekiranya kenikmatan itu ternyata memang tidak pernah engkau dapatkan. Itu bagi yang belum. Nah, bagi yang sudah begitu, selama tidak punya program mendisiplinkan diri, iktikaf itu jenuh. Bahasa sekarang mah boring. Karena gitu-gitu kan. Tetapi ketika iktikafnya memang tadi didasarkan atas kuat niat lillah dan taat terhadap syariat, maka daya kreativitas orang-orang yang iktikaf sejatinya muncul. Yang boleh jadi di luar iktikaf tidak pernah terpikir, tapi ketika iktikaf, karena demikian leluasa waktu, disitulah akan menyertai. Dan itulah sekali lagi yang sering diperlihatkan oleh para sahabat. Ada yang berkelompok, ada yang masing-masing, ada yang tadi cuma 2 orang, 3 orang. Pada dasarnya disitulah kenikmatan untuk orang yang tengah beriktikaf, karena ada peluang yang lebih besar untuk menempa diri dan lebih khusyuk di dalam memacu diri terhadap ilahi agar lebih dekat. Demikian barangkali yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan bagi Anda yang Ramadan ini tengah beriktikaf ya, sedang beriktikaf. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan dan menurunkan keutamaan serta rahmat sehingga selesai iktikaf menjadi manusia-manusia baru yang lebih bersemangat dalam mengawal setiap langkah dakwah dan tarbiyah, khususnya melalui wadah jamiah. Demikian aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz sudah menjelaskan pembahasan tentang iktikaf yang begitu jelas. Semoga yang hari ini sedang beriktikaf, iktikafnya diterima oleh Allah dan kenikmatan-kenikmatan iktikaf bisa diraih. Dan juga jangan lupa kami dari segenap keluarga besar Persatuan Islam mohon doa terutama kepada yang sedang beriktikaf agar kami sukses dalam menjalankan muktamar yang sebentar lagi akan dilaksanakan. Mohon doanya agar muktamar kami bisa sukses, penuh barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa Persis TV dimanapun berada, alhamdulillah acara program kita, acara Ramadan kita, Siar Menggema Ramadan Penuh Makna telah kita selesaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kami tutup dengan doa.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Persatuan Islam, persatuan Islam, persatuan Islam, persatuan Islam, persatuan Islam, persatuan Islam. Hidupkan, hidupkan persatuan Islam, tegakkan Al-Quran dan As-Sunnah, lanjutkan perjuangan Rasulullah demi tegaknya syariat Islam, lanjutkan perjuangan Rasulullah demi tegaknya syariat Islam. Syariat Islam, syariat Islam, persatuan Islam.